Pak Presiden tadi menyampaikan tidak perlu ada kepanikan karena terkait dengan ketersediaan sembako, obat-obatan dan yang lain, pemerintah sudah menyiapkan semua sehingga perlu dibeli secukupnya saja. Ya, sejumlah dampak yang terjadi yang kita lihat selama 2 hari terakhir ini, ada tambahan nggak tidak Mas Agus dari yang kita lihat? Ya gini, itu kan awalnya ada orang punya warung kalau nggak salah belanja. Terus disebar di media sosial bahwa orang malu ngeras. Orang kita itu juga aneh memang. Kan ngeras begitu harga naik, kemudian kita yang tidak punya uang cash banyak tidak bisa beli pada akhirnya. Jadi ini bisa berbahaya, memang Pak Mul ini mesti harus diarang betul ini. Kalau masker saja ya oke lah, tapi yang soal ini sekarang ada pon-pon itu habis semua jahe merah kayak gitu kan. Agak repot kita ini. Mau gimana sebaik itu komunikasi ini harus jalan. Jadi yang juga habis, Mas. Iya makanya. Jadi Ya, yang hoax itu menurut saya Pak Mul ini mesti dibereskan ini. Kalau enggak waduh. Ya, kepolisian sudah kita perintahkan untuk satu ya operasi terhadap penimbunan barang, dan ini sudah banyak yang dihasilkan ya. Berikutnya kita juga ingin menempelkan itu tulisan seperti tempelkan kalau ini orang jualan masker, tempelkan di temboknya itu ada pintunya bahwa menurut peraturan atau undang-undang nomor sekian dilarang ini. Dilarang maksudnya dilarang? Ya, dilarang naikkan harga lah apalah gitu. Oke. Sehingga nanti kalau orang mau beli ke situ ya harapannya bisa komplain nanti. Nah, gitu. Jadi biar dia tidak semena-mena menaikkan barang begitu kira-kira seperti itu. Ya, ini tadi sudah kita sampaikan ya, mudah-mudahan segera dilaksanakan karena kita sungguh ingin menghindari jangan sampai ada terjadi pembelian yang tidak perlu. WHO sangat tegas mengatakan bahwa yang perlu menggunakan masker itu hanya 2 kondisinya. 1, orang yang sedang kena sakit, bisa kena lagi flu atau lagi apa, biar nggak nular kepada yang lain. Yang kedua adalah semua petugas yang bekerja pada lingkungan yang punya risiko tinggi. Jadi kalau nggak ada apa-apa ya ngapain kita mesti membuang-buang duit untuk beli masker berlebihan dan seterusnya. Ini saya terima kasih nggak ada yang pakai masker itu ya, bagus ya. Sehat Masker semua. maksudnya. Karena Ini Menteri Perdagangan harus sidak Pak. Jangan sidak pas harga mahal. Ini saya belum lihat Pak Menteri Perdagangan sidak nih. Padahal ini kan barang dagangan ini. jadi menurut Tapi Anda? polisi sudah Kapolri sudah jalan. Oke. Semua sudah bergerak ya. Oke, saya ingin ke ada teman saya Mas Bima Yudhistira, ekonom dari Indef. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung Mas Bima. Apa sih yang harus diantisipasi? Karena kan sejak awal bahkan sebelum ditemukan ada pasien yang positif, pemerintah kan selalu menekankan ekonomi soal corona. Seberapa besar memang dampaknya yang Anda lihat? Dampaknya kita bisa kembali pada tahun 2009 ya. Bank of America itu sudah memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2020 ini bisa mencapai titik yang sama rendahnya di tahun 2009. Pada waktu Bank Century pada waktu itu gagal bayar. Artinya ini bisa memicu resesi ekonomi global dan memicu kemudahan perubahan perilaku dari masyarakat. Nah, yang kalau kita lihat tadi yang terjadi panic buying, ini kita duga bukan masyarakatnya yang melakukan panic buying, tapi yang melakukan adalah para penimbun-penimbun gelap tadi. Maka yang kita lawan sebenarnya bukan hanya corona, tapi yang kita lihat sekarang adalah virus corona ini membuka tabiat dari perilaku rente yang sama. Jadi yang disebut sebagai disaster capitalism. Artinya selalu ada kapitalisme di belakang bencana. Ya, seperti kemudian terlihat menumpuk seperti orang biasa, tapi sebenarnya dia melakukan perilaku reseller, menjual di online misalnya. Ya. Dia memborong dari apotik-apotik, beberapa apotik misalkan di Jawa Tengah 1 bulan terakhir itu maskernya sudah tidak ada. Dan ketika kita cek, kemudian di Tokopedia dan beberapa e-commerce lainnya misalnya, ada yang menjual sampai kemudian 1 juta rupiah per boxnya. Jadi ada memang yang memanfaatkan dalam kondisi seperti ini. Yang kedua, dampak yang kami melihat juga ya, ini sudah ada sebenarnya Pak Muldoko, bahwa aksi-aksi penimbunan ini terjadi justru pada waktu awal Januari, khususnya pada komoditas bawang putih. Ada kenaikan harga yang kita tracking tidak wajar justru terjadi di pasar tradisional. Ya. Sehingga harga bawang putih di pasar tradisional itu jauh lebih mahal daripada di pasar modern. Nah, artinya ini ada spekulan yang sudah lama bermain, tapi kenapa kemudian aksi-aksi penggeledahan gudang-gudang, aksi kemudian penindakan terhadap penimbun-penimbun gelap ini kelihatan sangat-sangat terlambat sekali. Ya.
Sehingga wajar misalkan di beberapa tempat terjadi kelangkaan atau stok yang kemudian terbatas. Bukan hanya alat kesehatan tapi juga barang-barang kebutuhan pokok. Gitu. Ini yang kami lihat dampaknya cukup relatif besar kepada daya beli masyarakat nanti. Dan sesuatu yang seharusnya bisa diantisipasi lebih awal menurut Anda? Ya, kami melihatnya juga begini Mbak Najwa. Jadi ada kebingungan juga ya. Misalkan kemarin menggelontorkan 72 miliar ya. Tadinya mau digelontorkan 72 miliar dana untuk influencer ya. Untuk menarik wisatawan. Ini kan langkah yang tidak bijak. Kemudian baru beberapa hari kemudian ditarik lagi bahwa ini ditunda sementara ya. Kenapa tidak berpikir seperti misalkan pemerintah Singapura ya. Bagaimana kemudian masker itu dibagikan secara gratis justru. Jadi anggaran negara itu bukan digunakan untuk influencer. Apalagi kemudian ini cukup aneh. Wisatawan asing mana yang kemudian mau datang, kemudian di tengah ada wabah corona begini ya. Tiketnya murah, diberikan diskon, ya, diberikan insentif, tapi ketika sampai di tempat yang suspek coronanya besar, itu justru kemudian tertular dan biaya kesehatannya lebih besar. Jadi ini perilaku yang irasional. Jadi kebijakan irasional menciptakan perilaku yang irasional. Ya, sehingga kita lihat kenapa nggak kemudian seperti di Singapura, preventifnya jelas, ya. Tentara dikumpulkan untuk kemudian melakukan packing dari masker dan dibagikan secara gratis door to door kepada warganya. 72 miliar itu bisa dapat berapa dus masker gratis gitu ya. Kemudian juga bagaimana operasi pasar untuk menjaga sembako-sembako yang harusnya dilakukan. Nah, jadi itu. Tadi saya katakan, Menteri Perdagangan plus Menteri Pariwisata harus beroperasi pasar ini. Nggak bisa, nggak ada yang mau datang Pak dikasih diskon, kasih uang, dikasih uang pun nggak mau datang ke sini. Jadi dana untuk influencer 72 miliar itu lebih banyak daripada dana yang dipersiapkan Kementerian Kesehatan untuk corona ini hanya 30 miliar. Itu yang baru dikatakan oleh Kementerian Kesehatan tadi pagi Pak, kita Komisi 9 ke sana. Jadi ironis sekali. Boleh diulang Mbak Nini, jadi dana kesehatan, Dana untuk corona di Kementerian Kesehatan ya, saya tidak tahu kalau di KSP, tempat yang lain, itu 30 miliar. Separuh dari 72 miliar dari influencer. Ini berarti kan menunjukkan sebenarnya pemerintah masih memikirkan persoalan ekonomi daripada preventif soal kesehatan kita. Bu Puan selaku Ketua DPR sempat melakukan statement, tolong fokus pada penanganan kesehatan ini, corona jangan hanya berpikir soal ekonomi. Kalau kita sehat tentu ekonomi akan mengikuti. Silakan. Ya, kita sudah melakukan sesuatu ya seperti bawang putih. Kita melihat awalnya harganya 58.000, setelah itu sampai dengan 70.000. Kita langsung melakukan saya rapatkan dengan Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian. Kita segera atasi. Ini memang spekulan, semuanya spekulan. Begitu dia melihat wah ini import agak turun nih importnya. Dia udah ngitung ini. Begitu kita umumkan, kita akan segera import, langsung itu barang itu turun ya. Dan operasi yang kita jalankan di lapangan ada Satgas Pangan yang menjalankan operasi itu, ya berjalan itu. Pak, ada hasilnya. Kalau perimbangan anggaran, ya soal tadi apakah misalnya tidak lebih baik digunakan untuk membeli pemerintah yang membeli masker dibagikan gratis ke penduduk, misalnya seperti yang dilakukan di Singapura, apakah itu langkah yang dipikirkan juga atau tidak bisa dibandingkan karena Singapura negara kecil dan penduduknya sangat sedikit dibandingkan kita? Ya, saya pikir kita kan juga mendidik masyarakat ya. Yang kedua, memang itu antara ayam dan telur kan begitu. Kalau kita berbicara fokus ke sini, ekonomi juga perlu dipikirkan ya. Untuk itu pemerintah buru-buru melakukan langkah-langkah. Ini Presiden melakukan sidang kabinet berkaitan dengan corona kurang lebih 6 kali. Betul-betul 6 kali itu dijalankan itu. Fokusnya di ekonomi, Pak? Oh, bukan, fokusnya penanganan coronanya, ya, langkah-langkah detailnya Presiden cek itu. Berikutnya bagaimana ekonomi melihat ini situasi ini. Untuk itu dalam konteks kita bicara ekonomi sekarang ya, Presiden memerintahkan segera jalankan itu. Satu, anggaran di daerah itu segera berjalan dengan cepat. APBN juga segera berjalan dengan cepat. Berikutnya kartu prakerja ya, kartu prakerja segera dorong dengan cepat. Karena ini berkaitan bagaimana menghidupkan situasi yang ada di bawah begitu ya. Berikutnya masalah stimulus perumahan. Ini Presiden menambah lagi stimulus perumahan yang tadinya ditambah lagi sekarang menjadi 3,4 triliun ya. Berikutnya
KPM ya, keluarga penerima manfaat ya, yang tadinya hanya 150.000 ditambah lagi menjadi 200.000. Tujuannya apa? Agar mereka memiliki daya beli dan akhirnya hidup semuanya sektor mikro di bawah gitu. Bahwa kemudian kritikan yang masuk adalah tampaknya fokusnya terlalu ekonomi, bagaimana menjawab kritikan itu? Sebenarnya bukan seperti itu ya, karena kita bisa melihatlah langkah-langkah pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi beberapa saat yang lalu, semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Maksudnya apa? Maksudnya ada sebuah effort yang kita juga harus appreciate atas itu semua. Dan tentu tidak bisa hanya pemerintah sendiri yang berjalan ya. Semuanya juga dukungan dari publik ya. Seperti yang terjadi di Natuna ya. Yang publik yang tadinya kurang sependapat tapi begitu tersosialisasi maka muncullah rasa kemanusiaannya dan pada akhirnya semuanya bisa berjalan dengan sangat familiar begitu. Baik, kita akan break, kita lanjutkan setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.